saya Nur Esti Jamil. Saya mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA 1 Cicalengka. Pada saat ini saya akan mengadakan praktik PPL 1 modul ajar 1 yang akan dilaksanakan di kelas binaan saya, yaitu kelas 10 IPS 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 IPS 3 ini, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menerima ilmu yang nanti akan Ibu sampaikan. Sebelum itu, silakan dipimpin dulu berdoa. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita baca dulu ayat, tadarus dulu ayat yang akan nanti Ibu sampaikan, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32. Tolong Qurannya dibuka ya. Imanur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Video janji. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu pengen tahu dulu kehadiran kalian. Ada yang nggak hadir? Ada. Siapa? Putra Moses. Putra, kenapa Putra? Sakit. Kalau Moses? Sakit Sakit juga. Galang izin. Siapa? Alpiah izin. Alpiah. Ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang lagi sakit mudah-mudahan segera disehatkan oleh Allah dan bisa belajar lagi bersama kalian ya. Yang izin semoga urusannya cepat selesai. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini ya, yaitu kita akan ngebahas tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Di sini tujuan pembelajarannya nanti Ibu akan membahas tentang, yaitu tujuan pembelajarannya mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwidnya, makhorijul hurufnya, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 ya, maaf. Yang kedua, menganalisis hukum ilmu tajwidnya. Jadi nanti kalian analisis
dari ayat itu tajwidnya apa saja ya, ayat Al-Isra sama An-Nur ayat 2, kemudian membaca arti perkata dan menganalisis isi kandungannya. Itu ada 4 yang akan kita bahas nanti. Namun sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, Ibu hanya ingin mengingatkan saja, minggu kemarin kita belajar tentang apa? Asmaul Husna. Asmaul Husna. Apa saja kemarin yang dibahas itu? Ar-Rahman. Rapi? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Terus Al-Adlu, bagus. Siapa lagi? Al-Zami, Al-Karim, bunga. Siapa lagi? Al-Qawi, ya, itu masih ingat, alhamdulillah ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu Ibu di sini akan menayangkan gambar dulu. Kemudian gambar ini kemarin udah Ibu tugaskan ya, udah tadi Ibu bagikan di LKPD ya. Itu ada gambar. Silakan kalian analisis gambar kelima gambar tersebut sesuai perwakilan kelompoknya masing-masing. Silakan kalian kerjakan dulu. Apa? Dari gambar ke-1 itu analisis tentang apa? Gambar kedua tentang apa? Yang ketiga tentang apa? Keempat tentang apa? Dan kelima tentang apa? Ibu kasih waktu 5 menit. Silakan dianalisis. Ayo, nanti perwakilan kelompoknya ya. Silakan kelompok ini. Udah ada kan? Ya, so. Lapar. Udah? Udah. So. Sembarangan. Apa lagi? Silakan untuk kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang akan menganalisis dan mempresentasikan hasil analisisnya? Silakan, siapa? Mana mic-nya? Ayo, siapa? So. Berdiri, Irgi, berdiri. Berdiri, Irgi. Hasil analisis kalian terhadap gambar nomor 1 itu tentang apa? Cepat. Pacaran kami setelah menikah. Apa? Pacaran kami setelah menikah. Pacari kami setelah menikah. Maksudnya apa? Cepat. Oh. Sedangkan isi gambar tersebut adalah sebuah peringatan kepada kita semua untuk tidak melakukan zina sebelum menikah. Sudah sepatutnya kita menerima dan menjalankan perintah tersebut karena kita tahu bahwa berpacaran adalah suatu hal yang mendekati zina. Sudah jelas pula bahwa kita dilarang mendekati zina apalagi melakukannya. Ya, jadi intinya jawaban Irgi adalah janganlah engkau mendekati zina. Zinanya saja sudah tidak boleh apalagi melakukannya. Coba untuk kelompok 2, siapa? Nih. Yang kencang suaranya ya. Siapa ini? Bagus ya kelompok ini tadi. Kevin, silakan apa? Menurut kelompok kami, minuman keras dilarang sesuai dengan QS Surat Al-Maidah ayat 90 karena bisa memabukkan, dan juga kita menghindari minuman keras bisa dengan menyalurkan hobi ataupun mengganti pergaulan kita. Iya, jadi jangan salurkan, Cina, tapi salurkan ke hal-hal yang baik karena itu yang digambar tersebut ada minuman keras sampai ada yang
obat-obatan terlarang. Ya bagus, ini kelompok 2 jawabannya luar biasa, bagus sekali. Makasih Kelvin. Selanjutnya untuk kelompok 3 nih, ada gambar nomor 3 itu tentang apa? Ayo, sama siapa ini? Oh, Mutiara. Ayo. Di gambar itu menunjukkan bahwa terdapat poster yang melarang melakukan seks sembarangan karena bisa saja menularkan penyakit seperti HIV dan atau AIDS. Kita harus bangga dan menjaga kehormatan kita. Ya, dilarang melakukan seks bebas ya. Terima kasih Mutiara, kelompok dan kelompoknya ya. Luar biasa sekali. Ini yang kelompok selanjutnya, kelompok terakhir ya, bukan? Ya, kelompok 4, silakan. Gambar berikut menunjukkan bahwa adanya sepasang wanita dan pria sedang berkumpul kebo, di mana kumpul kebo adalah perbuatan perjinahan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang belum terikat pernikahan. Beberapa mazhab dalam Islam mendefinisikan perbuatan zina ke dalam beberapa mazhab, yang kesemuanya dengan jelas melarang adanya perbuatan zina. Iya, terima kasih Zahra. Ya, ini tadi kelompok 4 yaitu tadi menjelaskan tentang ini lagi apa coba? Lagi digerebek kumpul kebo gitu ya. Di sana ada Bapak polisi ya. Nah, selanjutnya untuk kelompok terakhir ini silakan analisis kalian terhadap gambar yang ada di sana. Yang ada di AKPD dan ada di Seorang pelajar yang melakukan perzinahan di luar nikah menyebabkan hamil di luar nikah karena adanya pergaulan bebas. Tanggapan kami mengenai gambar ini merupakan suatu perbuatan yang tercela di mana seharusnya perbuatan itu tidak boleh dilakukan baik dalam agama ataupun negara, dan juga pelakunya tidak selalu orang dewasa. Faktanya banyak juga kasus-kasus di mana para pelajar pun melakukan hal tersebut, apalagi bagi pihak perempuan itu sangat dirugikan. Tanggapan kami mengenai hal ini adalah dengan menjauhi perzinahan, lebih baik menuntut ilmu, belajar, berbakti kepada orang tua untuk menuju masa depan yang lebih cerah. Ya, bagus sekali jawabannya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Barusan kesimpulan dari yang terakhir itu adalah akibat dari pergaulan bebas dengan melakukan seks bebas, akhirnya terjadilah perzinahan yang ujung-ujungnya perempuan ini adalah hamil di luar nikah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah kalian tadi sampaikan. Gitu, terima kasih. Untuk selanjutnya silakan identifikasi, setiap kelompok mengidentifikasi hukum ilmu tajwid. Kasih waktu 2 menit. Yang kelompok kemarin siapa? Bisa sama Mila. Iya, silakan kelompok berapa yang akan mewakilkan temannya untuk mempresentasikan hukum ilmu tajwid. Coba siapa? Kelompok 5, Nafisa, silakan. Bener. Baca Quran masa berdiri? Jadi di Quran surat Al-Isra ayat berapa? 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Wala itu ditandai dengan matobi'i karena fathah menghadapi alif. Lalu ada juga tak qalqalah sugro karena ini berada di tengah-tengah kalimat. Terus yang ketiga ada alif lam asyamsiyah karena memasukkan kepada huruf zim. Lalu ada mazaiz munfasil karena tidak memiliki hamzah di depannya. Lalu setelah itu ada innahu. Innahu adalah gunnah. Setelah itu ada wasa as-sabila. Wasa adalah mad wajib mutasil karena di depannya memiliki hamzah. Iya, bagus. Yang terakhir ada as-sabila yang berarti mad iwad. Ya, terima kasih untuk kelompok Nafisa, luar biasa mempresentasikan hukum ilmu tajwidnya ya.
Coba sebelum ke ilmu tajwid yang selanjutnya kita baca lagi bareng-bareng ayatnya karena kita harus mendemonstrasikan setelah tadi hukum ilmu tajwidnya diterangkan oleh kelompok Nafisa, maka kita baca sesuai dengan hukum ilmu tajwidnya ya. Coba A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Terima kasih. Bagus ya, sesuai dengan hukum ilmu tajwidnya. Selanjutnya kelompok siapa yang mau mempresentasikan materi ayat selanjutnya? Saya Ayo. kelompok 1, Bu. So. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Az yang pertama ada alif lam samsiah karena alif lam bertemu dengan huruf za. Niyatu waz alif lam samsiah karena alif lam bertemu za. Zani matobi'i karena kasroh bertemu dengan huruf ya. Faj qalqalah sugro karena ada huruf ja sukun di tengah kalimat. Fajlidu matobi'i karena ada doma bertemu dengan wawu. Kullawa matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Hidim idgham bigunah karena tanwin kasroh bertemu dengan mim. Min idhar dibaca jelas karena nun sukun bertemu dengan huruf ha. Min huma matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Mi'ata jaldah wala matobi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Takhudhukum ikhfa syafawi karena mim sukun bertemu dengan ba. Kum bihima matobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Ra'fatun ikhfa karena domatain bertemu dengan huruf fa. Fi matobi'i karena huruf kasroh bertemu dengan ya. Di matobi'i karena kasroh bertemu dengan ya. Nil tarkik karena kasroh bertemu dengan lam jalalah. Nillahi ikhfa karena nun sukun bertemu dengan kaf. Ikhfa karena nun sukun bertemu dengan huruf ta. Kuntum idhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan ta. Tu'minu matobi'i karena doma bertemu dengan wawu. Bil alif lam tarkik karena kasroh bertemu dengan lam jalalah. Billahi wal alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan ya. Wal yaumil alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan alif. Mil mad badal karena fathah tegak dengan huruf alif akhir. Wal yashhad qalqalah sugro karena terdapat huruf dal sukun di tengah kalimat. Wal yashhad ada matobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Bahuma matobi'i karena fathah bertemu dengan alif. Ta'ifah karena huruf to bertemu dengan to matobi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ifatum idgham bigunah karena domah tain bertemu dengan mim. Minal alif lam qamariyah karena alif lam bertemu dengan mim.
minal mu'minin, karena mad tobi'i ditambah satu huruf hijaiyah di akhir kalimat diwakafkan disebut mad arid li sukun. Ya, terima kasih. Terima kasih Nirmala ya yang sudah mengidentifikasi, menganalisis hukum ilmu tajwidnya. Coba baca bareng-bareng, kita demonstrasikan setelah tadi Nirmala menjelaskan tentang hukum ilmu tajwid. Ya, kita baca ayatnya bareng-bareng, aplikasikan dalam hukumnya seperti apa, bacaannya seperti apa. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wal yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Luar biasa sekali bacaannya sesuai dengan hukum ilmu tajwidnya. Untuk sekarang silakan kelompok mana yang mau nanya ke kelompok mana tentang hukum ilmu tajwid. Oh, nah merah, kelompok ini. Mau nanya ke kelompok mana? Nafisa. Iya. Silakan, apa mau nanya tentang ayat apa? Wala, katanya kelompok Nafisa apa? Itu hukumnya matobi'i. Matobi'i, kenapa disebut matobi'i? Karena ada tanda patah menghadapi huruf alif. Ya, betul sekali, luar biasa. Selanjutnya kelompok mana yang mau nanya? Siapa? Ayo, kelompok Melan mau nanya ke kelompok mana? Jangan yang udah. Ke kelompok Muti. Ya, boleh. Kata fajlidu yang fajnya Fajlidu itu apa? Fajlidu. Fajnya. yang fajnya. Ya, kokola sugro. Luar biasa, karena kokola itu ada dua. Ada kokola sugro, ada kokola kubro. Kalau ini karena ada di tengah-tengah kalimat, maka disebutnya kokola sugro. Ya, luar biasa sekali. Selanjutnya kita pindah ke menganalisis ayat. Ya, masih semangat? Iya, ya. Coba analisis ayatnya. Nanti siapa perwakilan kelompok yang tampil mempresentasikan arti perkataannya. Nanti tiap kelompoknya dapat nilai yang lebih. Ya, silakan. Analisis arti perkata dari kedua ayat ini. Satu ayat siapa? Satu ayat kelompok mana? Silakan. Oh, kelompok ini dulu. Ayo, Nirmala. 32. Silakan Nirmala, suaranya yang kencang ya. Semangat. Wala dan janganlah taqrabu kamu mendekati azina zina innahu karena sesungguhnya zina karena adalah fahisyah suatu perbuatan yang keji wasa asabila dan jalan yang buruk. Ya, luar biasa, bagus sekali, hafal itu ya. Selanjutnya yang ayat kedua, ayo Diara, semangat.
azaniyatu wazani, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina. Fazlidu kulla, maka deralah tiap-tiap wahidim minhuma, seorang dari keduanya. Mi'ata zaldat, 100 deraan. Wala ta'khuzkum, dan janganlah menjadikan kamu bihima rofatung, kepada keduanya belas kasihan. Fi dinillah, dalam agama Allah. In kuntum tu'minuna, jika kalian adalah kamu beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhir. Wa yashhad azabahuma, dan hendaklah menyaksikan hukuman keduanya. Ta'ifatung minal mu'minin, golongan dari orang-orang yang beriman. Ya, luar biasa apa semua ya. Terima kasih Diara untuk analisis arti perkatanya. Arti perkatanya sudah ya, tadi tajwid mendemonstrasikan sudah, kemudian menganalisis tajwidnya sudah, menganalisis arti perkatanya sudah. Ada yang sanggup Kak mempresentasikan terjemahan keseluruhannya? Ayo, Agnia, silakan. Ayo. Agnia. Yang keras, Agnia, semangat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Ya, terima kasih Agnia. Ya. Nanti yang untuk mengartikan terjemah keseluruhannya boleh langsung artinya saja, gak usah dibaca ayatnya. Satu lagi siapa? Ayo, ini mau kelompok ini semua diborong, mangga, silakan. Pezina perempuan dan pezina laki-laki deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah Subhanahu wa taala jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian yang beriman. Ya, terima kasih untuk kelompok Mailan ya yang sudah analisis atau mengartikan arti keseluruhannya. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya siapa yang mau menjelaskan tentang isi kandungannya? Karena tadi di tujuan pembelajaran ada menganalisis isi kandungan kedua ayat tersebut. Ayo, kelompok mana? Masih kelompok ini, luar biasa kelompok ini, semangatnya. Ayo, Neng Muti, apa? Isi kandungan dari surat Al-Isra ayat 32 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang makhluknya untuk mendekati zina, bukan hanya melarang melakukannya, namun seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana untuk mendekatkan seseorang terhadap perbuatan zina itu juga dilarang. Contoh seperti berduaan dengan yang bukan mahramnya, menonton-nonton video dewasa dan lain sebagainya. Iya, terima kasih untuk kelompok yang paling semangat di antara kelompok-kelompok yang lain. Ya, mempresentasikan beberapa tugas. Ini luar biasa sekali ya. Nah, barusan dari isi kandungan ayat yang pertama itu, janganlah engkau mendekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi untuk melakukan perbuatan zina tersebut. Hal-hal apa saja barusan yang mengakibatkan perbuatan zina? Di antaranya yang pertama, memandang, saling pandang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengumbar-ngumbar aurat, betul ya? Tadi kemudian apalagi nonton film yang mengundang syahwat, itu juga tidak boleh. Terima kasih ini untuk kelompok ini, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan. Untuk kelompok selanjutnya siapa yang membacakan isi kandungan ayat An-Nur ayat 2? Masih kelompok ini lagi? Subhanallah, luar biasa sekali ya. Ini kelompok yang lain jangan kalah, silakan.
Kandungan surat An-Nur ayat 2 menunjukkan bahwa Islam tegas dalam melarang zina demi menjaga kehormatan diri manusia. Hukuman had bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera sebanyak 100 kali dan menurut jumhur ulama ditambah dengan diasingkan selama 1 tahun. Sedangkan pezina yang sudah menikah dihukum dengan cara dirajam. Hukum Allah harus ditegakkan dan rasa kasihan tidak boleh sampai mengendurkan hukum Allah. Melaksanakan hukum Allah merupakan barometer keimanan sebab hanya orang yang beriman dan pemerintah mukmin yang berkomitmen kuat menerapkan hukum ini. Hukuman had harus disaksikan oleh sekumpulan orang mukmin agar memberikan pelajaran dan efek jera bagi orang yang melakukannya, orang yang berkeinginan untuk melakukannya, dan orang yang menyaksikannya. Ya, terima kasih untuk kelompok yang luar biasa ini ya. Semangat sekali. Ya, jadi dari isi kandungan Quran surat An-Nur ayat 3 itu dijelaskan bahwa ada pezina laki-laki dan pezina perempuan, yang di sana ada 2 kategori pezina, yaitu pezina muhson dan pezina goer muhson. Pezina muhson itu hukumannya apa? Dirajam ya 100 kali. Kemudian yang pezina muhson Didera sebanyak 100 kali didera sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Itu pezina muhson, pezina goer muhson. Kalau pezina muhson dirajam ya, dilempari batu sampai mati. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Itu adalah hukumannya. Kalian harus paham bahwa ada 2 pezina, yaitu pezina muhson, yaitu pezina dia yang masih lajang, yang masih bujang, tetapi dia melakukan zina, maka di sana disebutnya zina muhson. Zina goer muhson. Kalau zina muhson itu adalah pezina yang sudah menikah tapi dia melakukan zina, itu hukumannya lebih berat ya, didera, dilempari batu sampai dengan mati gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, pelajaran tadi sudah selesai, yaitu yang pertama tadi mendemonstrasikan, membacakan ayat ya, menganalisis hukum ilmu tajwid sudah, kemudian mengartikan arti perkata sudah, kemudian arti terjemah keseluruhannya sudah, isi kandungannya sudah. Coba Ibu pengen nanya ya, untuk kelompok ini hukum bacaan azza, itu azza ada hukum alif lam apa di sana? Alif lam samsi, ya betul ya. Kemudian dari taqrabu, itu hukumnya apa? Kelompok ini kokola sugro ya. Coba satu lagi, isi kandungan Quran surat Al-Isra ayat 32 itu apa? Larangan apa? Ya, yaitu larangan mendekati zina. Alhamdulillah pertanyaan Ibu sudah bisa dijawab oleh kalian gitu ya. Untuk tugas minggu besok nanti tugasnya akan Ibu share di grup ya. Akan Ibu share di grup. Silakan kalian nanti mengumpulkan tugas dengan membuat proyek ya, yaitu dengan membuat poster yang berhubungan dengan larangan bergaul bebas dan perbuatan zina. Itu proyeknya ya, nanti minggu besok dikumpulkan tugasnya ya. Gitu saja. Siapa yang mau menyimpulkan dari apa yang kita sampaikan tadi? Silakan. Kosima, mana itunya? Suaranya kencang Kosima. Disimpulkan apa yang telah Ibu sampaikan, Ibu dan kalian sampaikan tadi. Kesimpulannya, kita harus menghindari pergaulan bebas karena pergaulan bebas merupakan pintu permulaan seseorang memasuki zina. Kita juga dengan menghindari pergaulan bebas dan menghindari zina, kita akan terhindar dari azab, terhindar dari dosa besar, dan dari siksa neraka. Ya, terima kasih, itu kesimpulannya ya. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita
bahas apa yang Ibu sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua gitu ya, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina tersebut. Itu saja yang akan Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.